Nah, Oke. apakah anak indigo tersebut bisa berperilaku normal dan bersosialisasi? Sangat bisa sekali. Justru mereka sebenarnya apabila dibimbing oleh orang tua yang bisa mengarahkan mereka pada bakat mereka dan keunikan mereka, mereka bisa menggunakan kemampuannya. Contohnya, untuk orang yang sangat empati, kalau dia sudah tumbuh menjadi seorang customer service misalnya, pada saat dia berhadapan dengan pelanggan yang sedang marah-marah, dia bisa menggunakan kekuatan emosinya. Iya. Untuk seorang artis seperti beliau ini gitu Iya. kan, Makasih Bapak. Terima kasih banyak. artis dia mungkin bisa menggunakan rasanya dia pada saat memperoleh sebuah pengalaman bisa dirubah menjadi karya, sebuah lagu, sebuah puisi, sebuah cerpen seperti itu. Oh, Jadi sangat sangat penting seorang manajer menggunakan kekuatan holistiknya, dia bisa memberikan coaching yang lebih baik pada anak buahnya gitu. seperti itu. Oke. Terus Pak, adakah hal negatif terhadap anak indigo itu Pak? Sepertinya semua anak terlahir sudah sangat sempurna. Tuhan sudah menciptakan semua anak itu terlahir Amin. sangat sempurna. Betul. Jadi yang menurut saya kalau hal negatif itu hasil dari pendidikan orang tua maupun hasil dia beradaptasi dengan lingkungan. Seperti itu. Saya pikir nggak ada negatif ya. Semua anak Iya. sudah sempurna. Berarti nggak ada yang negatif ya kalau seandainya kita sebagai orang tua bisa mengerti tentang anak indigo ini. Dan Bapak, saya yang ingin saya tanyakan lagi, apakah kalau seandainya kita telat mengetahui anak kita sebagai seorang indigo, dan kebanyakan zaman sekarang atau mungkin ya sebagian ada yang tidak mengerti tentang indigo ini. Kalau kita telat, apa dampaknya atau apa yang harus kita lakukan? Mungkin dia maaf Bapak, mungkin pada umur 6 tahun dia sudah indigo ya mungkin atau sejak lahir. Tapi kita mengetahui malah udah umur 10 tahun. Sebenarnya mungkin yang kasihan adalah anak itu. Anak Anak itu sendiri. sendiri bingung dengan dirinya. Kemudian dia dengan keunikannya dan teman-teman sekitarnya bingung juga dengan dia. Jadi mereka merasa terasing sendiri, merasa berbeda, merasa lain seperti itu. Kemudian orang tuanya sendiri berpikir bahwa anaknya aneh gitu. Kasihan sekali anak ini gitu. Dan biasanya orang indigo tuh sensitif ya, dia sensitif, kemudian punya intuisi, dia juga pintar. Pada saat orang tuanya merasakan bahwa khawatir gitu terhadap anaknya ini kok lain dari yang lain, anak itu juga bisa merasakan, oh, kok orang tua saya juga bingung dengan diri saya dianggap aneh oleh orang tua saya. Kasihan sebenarnya anak indigo. Jadi kalau bisa, saran saya sih jadilah orang tua saja yang baik gitu ya bagi anaknya, kayak ibu-ibu kita dulu lah, Iya. penuh perhatian, bertanya concernnya apa, menemani dia kalau kita kesulitan belajar, ya memeluk, mengelus dengan penuh cinta kasih dan kasih sayang. Ya, kembali lagi di Curhat Curhat bersama bersama Ayah Ayah Bunda. Bunda. Dan pastinya dengan tema kita hari ini adalah indigo. Nah, aku mau bertanya nih sama Pak Ferry. Apa sih Pak yang sebenarnya mempengaruhi anak tersebut menjadi indigo? Indigo Faktor-faktornya. mungkin bawaan dari kecil ya, dari lahir. Mm-mm. Cuman yang perlu diperhatikan adalah orang tua. Orang tua di sini kalau bisa membimbing mereka, karena indigo sendiri saat ini bingung dengan kondisi dirinya, mungkin dia berbeda gitu ya. Nah, bagaimana orang tua bisa menjembatani untuk membantu anaknya bisa tumbuh dan berkembang dan memanfaatkan atau mengembangkan kemampuannya. Itu yang Iya, sebelumnya kita mengajak kembali Anda yang di rumah untuk bergabung bersama kami di line interaktif di 021730 2886 dan 730 2878. Anda bisa bergabung bersama kami. Mungkin saat ini Anda juga punya anak seorang indigo ya, Betul sekali. dan Anda masih bingung bagaimana harus menangani anak Anda ini biar tidak salah jalan atau biar tidak merasa sendirian saat dia merasakan kalau dia adalah seorang indigo. Dan sekarang kita masih ada Bapak Ferry Fibrian Dani. Keren ya namanya Bapak. Iya. Untuk Bapak, kalau jika orang tuanya itu belum tahu bahwa anak indigo itu, terus gimana Pak kalau tiba-tiba orang tua itu tahu kalau bawahnya itu anak indigo? Kaget gitu. Jadi udah mulai ke arah membimbing mereka development betul. gitu ya. Oke. Yang paling penting adalah kasih sayang aja. Kasih sayang, membantu mereka dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Kebayang anak indigo ini akan menjadi masalah pada saat dia tidak bisa beradaptasi. Contohnya, kalau indigo itu tadi intelektualnya tinggi. Jadi pada saat dia mendapatkan
sesuatu ya, apa seperti pekerja apa pembelajaran gitu tidak sesuai dengan nalarnya dia gitu, itu harus dibimbing. Contohnya lagi seperti ini. Kadang-kadang orang tua bingung pada saat menasehati. Cium tangan sama paman gitu, lebih tua atau om lebih tua. Anak indigo akan berpikir gitu, menggunakan intelijensianya. Kenapa saya harus cium tangan? Gitu. Nah, orang tua harus bisa mengarahkan. Menurut anak indigo mungkin dia berpikir, kan kalau cium tangan kuman gitu kan ya. Kuman, kenapa saya harus cium tangan gitu. Nah, tapi kalau kita mengarahkan, oh itu adalah sopan, kesopanan, menunjukkan rasa hormat, mungkin dia akan lebih mengarah ke situ. Apakah sama dengan autis kalau indigo itu? Nah, autis enggak juga ya. Jadi banyak orang menganggap bahwa indigo itu seperti ADD, ADHD atau autism. Nah, seperti tadi lagi, kalau orangnya tertarik dengan satu hal, dia akan terus-menerus melakukan hal seperti puzzle, main puzzle kan gitu. Kalau lagi tertarik, dia akan tertarik main terus sehingga dia melupakan sekitarnya seperti itu. Dia karena menyukai hal itu, atau orangnya intelijensinya sangat tinggi sehingga pada saat mendapatkan sesuatu yang mudah dipahami, dia menjadi mudah bosan, cepat bosan, tidak fokusnya diberubah-ubah sehingga dipikirnya hiperaktif. Nah, salah satu cirinya memang adalah banyak energi anak ini. Sebenarnya bukan ADD atau ADHD, tapi dia memang indigo. Jadi mungkin anak-anak indigo bisa dipikirkan ADD atau ADHD, tapi tidak semua anak ADD ADHD adalah indigo seperti itu.